Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Rini Kasari. Di sini nanti kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu mengenai terbentuknya harga pasar dan struktur pasar. Siapa yang pernah ke pasar? Pasti sudah tahu apa aja sih yang dilakukan orang-orang di pasar, siapa saja sih yang ada di pasar, kenapa harga buah bisa naik dan turun, kenapa seseorang mau membeli suatu barang. Nanti semua akan terjawab pada materi ini. Adapun yang akan kita bahas pada materi ini yaitu mengenai mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, dan nantinya peserta didik bisa menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Apa aja yang harus kita bahas di sini? Pertama, nanti kita akan membahas mengenai pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, kita akan menganalisis kurva permintaan dan kurva penawaran. Serta yang keempat, kita akan menyimpulkan hukum permintaan dan hukum penawaran. Sebelum mulai, lakukan dulu aktivitas 1. Bacalah penggalan percakapan antara penjual dan pembeli di slide selanjutnya sambil mempraktekkan dengan salah seorang keluarga yang ada di rumah. Ini dia percakapannya, silakan dibaca dan dipraktekkan. Oke, selanjutnya lakukan aktivitas 2. Perhatikan video animasi tentang proses jual beli pada web di bawah ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran, yang merupakan dua kata yang sering digunakan oleh para ekonom dan untuk dijadikan sebagai alasan yang baik. Pasar dapat diartikan sebagai pertemuan antara permintaan dan penawaran, dan pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Untuk lebih jelasnya, di sini kami akan membahas tentang contoh hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda bertanya perbandingan harga antara semangkok mie ayam, harga baju, dan harga tiket bioskop? Apakah kalian tahu dari mana datangnya harga itu? Nah, dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, yaitu di sini kami akan membahas tentang hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, permintaan diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran dapat diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang Misalnya, Anda bayangkan sebagai penjual mie ayam. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang Anda inginkan, anggap saja Anda menjual dengan harga 7.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli mie ayam dari kalangan anak sekolah, orang dewasa, ibu-ibu, dan kalangan orang tua. Namun karena telah habis terjual, orang akan berpindah ke pedagang kedua dengan perbedaan harga dari pedagang pertama. Ternyata pedagang kedua memasang harga 8.000 dan cukup laku. Nah, coba jika tidak kehabisan bahan-bahan, pedagang yang pertama pasti dapat menambah keuntungan. Pedagang pertama menghubungi supplier untuk menambah bahan-bahan mie ayam. Karena stok sudah tersedia, maka pedagang pertama mulai berdatangan pembeli. Permintaan mie ayam di kalangan masyarakat ternyata cukup banyak, dan ini menjadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan. Grafik ini akan menunjukkan antara harga dan jumlah penawaran. Dari sudut pandang pengusaha, semakin tinggi barang, maka para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Tapi, di suatu titik, bila harga barang tinggi, banyak orang yang tidak mampu untuk membeli. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah banyak kelebihan stok. Lalu apa yang Anda lakukan?
Sepertinya menjual harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda terus juga menurunkan harga mie ayam. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan mie ayam Anda semakin sedikit. Berarti, Anda harus menambah stok mie ayam lagi. Pada grafik ini, ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pelanggan. Semakin tinggi harga barang, maka semakin rendah permintaan. Tapi, bila harga barang semakin murah, maka permintaan akan terus bertambah. Hal ini bisa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila dibandingkan kurva permintaan pelanggan dan kurva permintaan usaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Namun, ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik ekuilibrium. Oke, setelah melakukan percakapan dan menyimak video tadi, maka dapat kita simpulkan secara lengkap bahwa permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang rela dan mampu dibeli oleh konsumen atau pelanggan pada berbagai kemungkinan harga selama periode tertentu dengan asumsi faktor-faktor lainnya dianggap tetap. Sedangkan penawaran sendiri adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Kita lihat di sini, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang? Pertama, tentu harga barang itu sendiri. Nah, misalnya nih, ketika kita mau ke pasar dan kita melihat ada yang namanya sebuah makanan. Jika harganya cocok, maka kita akan tertarik untuk membelinya. Terus yang kedua, misalkan di sini adalah harga barang lain. Harga barang lain ternyata juga mempengaruhi permintaan suatu barang. Contohnya, ketika kopi itu mahal, maka orang akan cenderung untuk membeli teh. Atau sebaliknya, ketika teh mahal, orang akan cenderung untuk membeli kopi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang adalah pendapatan. Artinya, semakin banyak pendapatan kita, tentu kita akan semakin banyak membeli suatu barang untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang keempat adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Yang kelima, intensitas kebutuhan. Artinya, jika memang kebutuhan itu sifatnya sangat penting, kita akan melakukan permintaan terhadap kebutuhan tersebut. Ya, contohnya di sini seperti sembako, bahan makanan kita. Nah, itu pasti akan kita lakukan pembelian secara berkala. Terus selera. Kita lihat pada saat ini, sepeda merupakan salah satu barang yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama sejak adanya wabah COVID-19 ini. Karena dengan bersepeda itu bisa membantu kita untuk melakukan aktivitas olahraga. Nah, tanpa disadari, ternyata sekarang justru permintaan sepeda itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Itulah kenapa selera konsumen itu bisa mempengaruhi permintaan. Dan yang terakhir adalah mengenai ekspektasi harga di masa depan. Artinya begini, ketika produsen memperkirakan harga bensin tahun depan akan naik, maka akan dilakukan pembelian dari saat sekarang, bahkan ada yang akan melakukan penimbunan. Nah, itu adalah bagaimana permintaan itu dipengaruhi oleh ekspektasi harga di masa depan. Kita lanjut lagi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang. Pertama adalah harga barang. Sesuai dengan hukum permintaan tadi, di video yang telah ditayangkan tadi, semakin tinggi harga suatu barang, barang yang ditawarkan juga akan semakin banyak. Yang kedua adalah jumlah penjual. Jumlah penjual juga sangat mempengaruhi penawaran suatu barang. Jika sebanyak yang menjual barang yang sejenis, maka nanti akan mengurangi penawaran barang tersebut. Terus yang ketiga adalah bencana alam.
bagaimana juga bencana alam itu bisa mempengaruhi penawaran suatu barang, karena nanti di sini berpengaruh kepada distribusi atau penyampaian barangnya. Daerah-daerah yang terkena bencana alam biasanya akan kesulitan untuk dijangkau produsen untuk menawarkan suatu barang. Yang keempat adalah biaya produksi. Biaya produksi ini kita asumsikan seperti bahan bakunya. Misalnya nih, harga kue itu semula 35.000. Tiba-tiba harga telur naik, harga gula naik, berarti kue itu tidak bisa lagi dijual dengan harga 35.000. Mungkin akan dinaikin menjadi 40.000 atau 45.000. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan biaya produksi. Dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Semakin canggih teknologi dalam memproduksi suatu barang, tentu akan menghasilkan barang yang sangat banyak sehingga akan mempengaruhi penawarannya di suatu pasar. Dan yang terakhir adalah pajak. Barang-barang yang dikenakan pajak biasanya akan mengalami sedikit pengurangan penawaran. Kita lihat mengenai kurva permintaan dan kurva penawaran. Perhatikan tabel 1, itu adalah ada titik A sampai titik E, di mana kita lihat di sini permintaan itu, harga barang itu terus mengalami kenaikan. Harga barang mengalami penurunan dari 20.000 ke 18, 16, 14, dan 20.000. Sementara jumlah yang diminta itu juga mengalami kenaikan. Karena sesuai dengan hukum permintaan, semakin murah harga suatu barang, tentu barang yang diminta akan semakin banyak. Nah, ini contohnya. Semula harga 20.000, barang yang diminta itu ada 120 mangkok. Harganya turun menjadi 18.000. Permintaannya menjadi 140 sampai ketika harganya jadi 12.000, maka permintaannya akan semakin banyak, yaitu mencapai 200 mangkok. Oke? Dari tabel di atas, kita akan bisa membuatnya ke dalam sebuah kurva. P, di mana titik P itu adalah price atau harga, dan Q adalah quantity. Kita lihat di sini harganya dari 12, 14, 18, 16, dan sampai 20.000. Sementara permintaannya dari 120, 140, 160, 180, dan 200. Maka dihasilkan adalah kurva permintaan. Kurva permintaan itu dia dari kiri atas ke kanan bawah. Kita lanjut ke yang namanya kurva penawaran. Berbicara mengenai kurva penawaran, berarti kita menganggap diri kita itu sebagai produsen. Lihat di sini. Harga bakso itu terus mengalami penurunan dari 20.000, 18.000, 16.000, 14.000, dan 12.000. Kita lihat dengan penawarannya berbanding terbalik dengan permintaan tadi. Karena di sini kalau penawaran justru semakin mahal harganya, penawarannya akan semakin banyak. Ini contohnya pada harga 20.000, bakso yang ditawarkan itu ada 200 mangkok. Dan terakhir, pada saat harganya murah mencapai 12.000, bakso yang ditawarkan itu mencapai 120 mangkok. Jadi artinya, kalau harganya semakin turun, jumlah barang yang ditawarkannya juga semakin sedikit, atau dia membentuk slope positif. Makanya, kurva penawaran itu bergeser dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, dari kurva tadi, maka dapat kita simpulkan mengenai hukum permintaan dan hukum penawaran. Bagaimana bunyinya? Bunyi hukum permintaan, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia yang diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sementara, bunyi hukum penawaran adalah, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia untuk ditawarkan.
Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit juga jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan. Oke, cukup untuk hari ini materi kita. Terima kasih. Jangan lupa tetap di rumah, tetap belajar, dan tetap cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.